Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama terima kasih kepada panitia, terima kasih buat teman-teman semua. Ini sebenarnya satu ide yang sudah lama. Saya ingin mengumpulkan dai-daiyah gitu yang memang sudah punya fokus di dakwah, tapi memang mungkin yang perlu di-upgrade adalah dari segi kemasannya, bagaimana mengemas konten dakwah itu. Secara konten kan insya Allah sudah keren banget, sudah bagus banget. Namun kalahnya biasanya dai-daiyah kita yang ada ini biasanya kalahnya adalah dalam mengemas konten itu, sehingga kemudian konten itu didelivery secara kurang baik dan akhirnya kurang mendapat perhatian yang besar dari penonton. Karena kita itu berada di era post-truth, era pasca kebenaran, di mana yang penting itu bisa jadi bukan isi ceramahnya untuk mengambil perhatian ya. Tentu isi ceramah itu adalah pertanggungjawaban moral kita kepada diri kita sendiri, bahwa itu harus benar, harus pakai data dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara soal exposure, bagaimana kemudian memberikan pengaruh, mendapat perhatian dari banyak orang, bisa jadi konten itu gak penting sama sekali. Yang terpenting adalah bagaimana kemasannya, bagaimana sentuhan emosional pada konten itu sendiri. Itu bisa jadi yang terbaik. Karena itu misalnya ya, kalau Anda perhatikan coba, TV dengan rating tertinggi itu ada yang tahu TV mana? Indosiar. TV dengan rating tertinggi Indosiar. Indosiar itu ratingnya bisa berapa? 8 mungkin sampai 11 ya. Metro TV One itu 2,5 ratingnya, dan itu sudah bagus untuk TV berita. Tapi TV Indosiar itu ratingnya tinggi sekali. Kenapa? Karena Indosiar itu sangat menguras emosi ya. Iya kan? Iya, karena orang Indonesia itu sangat emosional. Jadi dia mau menonton tuntunan asalkan formatnya tontonan gitu. Ada nuansa entertainnya, ada buskus entertainnya, sehingga kemudian dia mau menonton. Karena orang Indonesia ini sangat sibuk sekali, waktunya penuh dengan keberkahan, satu detiknya sangat berharga, sehingga dia tidak mau lagi untuk menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sifatnya tuntunan itu. Jadi dia akan mencari tontonan. Makanya dia senang kepada Indosiar. Kenapa? Sangat menguras emosional. Kisah istri yang terdolimi oleh suaminya, dan sambil kita merasa kayaknya gua aja gini deh. Begitu juga Anda tahu kontes dangdut dari jam 6 maghrib sampai jam 1 malam itu coba Anda cek bahwa lebih mana emosionalnya atau intelektualnya. Intelektualnya dalam hal itu berarti kemudian menyanyinya, mengomentari nyanyiannya. Mungkin 2 jam saja dari 7 jam itu yang nyanyi dan dikomentari konten nyanyiannya. Selebihnya kan konten-konten emosional. Ibunya datang, kemudian si penyanyi ini peluk ibunya, nangis, sujud sama ibunya. Itu yang jadi tontonan. Dan aspek emosional, aspek entertain itu yang justru menjadi kekuatan dari Indosiar, sehingga kemudian mendapatkan perhatian yang besar. Dan itu memang masanya ya masa post-truth itu masa yang emosional, bukan intelektual, bukan sebenar apa kebenaran yang kamu bawa, tapi serelate apa konten yang kamu bawa. Ketika konten kamu relate dengan saya, maka saya akan mengkonsumsi konten kamu gitu. Jadi kanan kiri dangdutan kita doang yang bermanfaat. Saya kok merasa kita bakal masuk surga dengan ini. Tanpa bilang mereka masuk neraka sih sebenarnya. Ya neraka tapi ada yang surga tapi bawah lah paling enggak. Serius ini di update begini saya merasa yakin masuk surga. Nah, jadi akhirnya pada intinya kemasannya, soal kemasannya. Nah, kelemahannya dai-daiyah kita adalah tidak mampu mengemas kemasan dakwahnya menjadi satu tontonan yang menarik secara emosional, sehingga kemudian sudah lewat begitu saja di template orang lain. Nah, karena itu penting kemudian memberikan sentuhan kreativitas dalam konten-konten yang ada pada kita. Konten yang kita buat itu penting sentuhan kreativitas agar kemudian menjadi tontonan yang menarik bagi orang.
Dan itu memang sesuatu yang nggak bisa terhindari. Karena itu saya di awal-awal saya berdakwah dan kemudian diminta oleh Metro untuk misi tentang hijrah. Kalau kalian ada yang nonton, kan bahwa saya ini jadi badut pun mau, asalkan demi suksesnya dakwah. Itu sudah komitmen, dan saya bilang itu jelas dari Nabi, karena Nabi itu kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan lain sebagainya, itu kan komitmen, kata Nabi. Nabi itu siap sudah. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Pokoknya apapun akan saya lakukan demi kamu itu masuk Islam, kata Nabi. Kira-kira kan begitu. Maka mengikuti Nabi ya sudah, kita siap melakukan apa saja untuk kemudian suksesnya dakwah Islam. Dari berteman dengan Coki, main GTA, dan lain sebagainya. Itu kan untuk memberikan menguatkan brand kita sebagai pendakwah agar mendapatkan perhatian jauh lebih besar. Saya ingat sekali bahwa kultum pemuda tersesat itu kan ada canda, ada dakwahnya. Itu separuh, tidak separuh sih, mungkin 1/4 dakwah, 3/4 canda itu. Awalnya orang itu, banyak orang yang bilang, ini saya biasanya nonton kalau sudah sampai ke Habib Hussein yang ngomong, saya skip aja gitu. Karena dia gak mau nonton dakwahnya, dia hanya mau nonton candanya saja, dia mau nonton Coki Muslimnya saja. Tapi seiring waktu, itu sudah include menjadi bagian dari konten kultum pemuda tersesat gitu. Dakwahnya akhirnya ditonton juga. Karena memang akhirnya orang mulai mulai asik. Kebetulan juga sayanya juga mulai bisa mengimbangi candaan-candaan dari Coki dan Muslim. Nah, karena itu menurut saya PR-nya adalah bagaimana menjadikan tuntunan itu sebagai tontonan yang menarik. Itu sudah PR pertamanya. Nah, selanjutnya begini saya mungkin nanti lebih banyak sharing saja, tanya jawab saja biar gak ngantuk dan biar langsung lah manfaatnya. Bukan saya memberikan sesuatu yang mungkin tidak Anda perlu, tapi dari Anda bertanya kemudian saya kasih agar memang betul-betul relate yang saya kasih, insya Allah memang yang Anda butuhkan gitu. Nah, pertama saya mau bicara secara teknis saja dulu lah. Enggak, masalahnya bukan terganggu suaranya, terganggu untuk tidak goyang gitu. itu berat. Nah, secara teknis lah ya biar kemudian enak di awal. Jadi gini, secara teknis saya tadi sudah cerita bahwa saya punya studio di samping masjid Kabariyah di dekat Dansun. Itu saya ada studio. Jadi teman-teman bisa pakai studio dan bikin konten studio itu. Jadi nanti tinggal daftar ke teman-teman di Fan Islam, misalnya kapan saya mau ambil hari Rabu, saya mau ambil hari Kamis, atau saya mau ambil hari ini, hari itu. Ya udah, setiap hari Kamis milik kalian studio itu. Dan studio itu lumayan lengkap, kedap suara, ornamennya, sofanya sudah ada, bahkan ada lampunya. Jadi kalian tinggal bawa kamera saja sama audio saja. Dan kebetulan kamera dan audio kan sudah disediakan oleh teman-teman. Audio dan lampu sudah disediakan oleh teman-teman. Jadi kalian cuma tinggal bawa HP saja untuk bikin itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal ini Kenmaster tadi. Jadi dapat voucher untuk sebulan gratis sebulan. Nah, saya tidak ngobrol lagi bahwa ternyata setiap tahun itu biayanya 300.000 untuk dapat akses gratis di Kenmaster. Nah, saya tadi sudah bilang ke teman-teman Fan Islam, silakan data saja siapa yang betul-betul ingin menggunakan Kenmaster selama 1 tahun ini. Insya Allah Jedanulis dan Fan Islam akan bayarin sewanya selama 1 tahun. Jadi silakan nanti daftar aja, kita yang bayarin untuk 1 tahun. Jadi biar nggak ada watermarknya ya, nggak ada watermarknya, kemudian banyak hal yang bisa kalian unduh dari ini. Kan kita walaupun belum influencer, kan gayanya harus seperti influencer, nggak mau pakai watermark. Kalau udah yang nonton banyak berpengaruh, nggak apa-apa. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya mungkin akan memberikan ruang buat teman-teman di Jedanulis untuk kemudian kolaborasi. Tapi saya
setelah Lebaran mungkin ya akan melakukan itu, karena kalau sampai Lebaran kayaknya masih agak susah cari kesempatannya, cari waktunya. Jadi mungkin setelah itu nanti kita kolaborasi. Kenapa? Karena intinya adalah kolaborasi salah satunya. Jadi ketika kolaborasi itu jalan, ketika kita menggandengkan kepada dai atau kepada influencer yang sudah lebih kuat dari dia, maka minimal akan ketarik orang-orangnya, saya ketarik ke YouTube-nya kalian. Karena itu syarat utamanya ya harus punya YouTube gitu, agar kemudian ketarik ke YouTube-nya kalian. Dan itu sudah sangat terbukti. Misalnya kalau kalian tahu Cahaya Untuk Indonesia, itu dari nol. Saya yang diminta untuk mengawal dari awal. Itu salah satu pendekatannya adalah selain memilih dai dengan influencer, salah satu kuncinya adalah dengan kemudian videonya dibagi dua, sebagian ada di Jeda Nulis, sebagian ada di Cahaya Untuk Indonesia, sehingga apa subscriber dan viewers yang ada di Jeda Nulis itu ketarik ke Cahaya Untuk Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang 2 bulan itu mereka sudah 45.000 subscriber. Penontonnya juga sudah ratusan ribu atau bahkan jutaan gitu, total viewersnya. Jadi itu mungkin secara teknis yang bisa saya berikan. Nah, kemudian secara konten begini. Bagi saya kuncinya itu adalah salah satu yang lain adalah diferensiasi. Jadi membedakan antara kita dengan pendakwah lain. Apa yang membuat orang kemudian ketika ingat sesuatu itu ingatnya kepada kita, itu yang terpenting pertama. Jadi yang pertama adalah diferensiasi, apa yang membedakan kita dengan pendakwah lain, sehingga orang akan ingat kita ketika mencari pendakwah ini. Nah itulah yang kemudian disebut brand dari kita. Kita harus memiliki brand yang itu melekat dengan diri kita dan kita terus brand itu. Misalnya brand saya kan Habib tapi santai gitu, kemudian penuh canda dan lain sebagainya. Maka itu terus saya jaga. Sehingga kemudian kalau orang pengen cari pendakwah yang bisa diajak santai, bisa diajak gini, pasti ingatnya kepada saya. Dan itu fakta gitu. Misalnya kemarin Trans TV telepon saya, bisa nggak selama Ramadan di Trans? Karena kata dia ini nggak ada, tapi kata saya enggak lah, saya masih ingin hidup bahagia dan sentosa gitu. Karena pas waktu buka puasa dan live, kata saya enggak Bu, kan bagus sih sebagai apa impact gitu, sebagai untuk popularitas juga bagus. Iya kata saya. Setelah Lebaran saya menjadi populer, tapi saya menjadi cerai sama istri saya. Jadi nggak bahagia hidup saya karena nggak pernah buka puasa bersama. Gitu. Tapi akhirnya kata dia, yang menarik kata dia, ini nggak ada alternatif lain. Karena kita kesulitan mencari dai yang bisa diajak dalam satu frame bersama komedian-komedian. Karena nanti akan ada Sili, akan ada Andre, akan ada Denny Cagur dan lain sebagainya. Kita kesulitan cari ustadz atau cari dai, apalagi cari Habib yang bisa di blend sama komedian. Memang bisa mencari ustadz yang kemudian ditaruh bersama komedian, dia ceramah tapi pecah, nggak nyambung sama komediannya, dia hanya datang untuk ceramah. Nah mereka nggak mau itu, mereka maunya nge-mix sama komediannya. Jadi ceramah dan komedinya itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah itu nggak nemu, sehingga mereka harus ke saya. Dan ketika saya nggak tahu, ya nggak ada alternatifnya. Nah itu pentingnya diferensiasi, itu pentingnya brand yang melekat kepada kita. Dari segi pembawaan seperti itu. Begitu juga dari segi isi. Misalnya saya punya brand toleransi dan Islam cinta. Semua yang mau bicara toleransi dan Islam cinta pasti ingat nama pertamanya adalah saya. Dan itu gak ada. Iya. Dan itu nggak ada alternatif, langsung enak ya. Bisa nggak dibilang itu, mah musik gak haram memang, tapi gak gini juga dong. Iya, jadi begitu juga dari segi konten itu diferensiasinya harus jelas. Diferensiasinya apa? Misalnya kalau saya Islam kita dan toleransi.
semua hal yang ingin membahas itu pasti larinya ke saya. Kalaupun bukan saya, karena saya nggak bisa gitu. Karena ada brand yang melekat di kepala orang. Oh ya ini itu, ini kalau ini temanya itu, kalau ini temanya itu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang juga penting adalah membuat penampilan, bahasa, tema kita sesuai dengan segmen yang kita tuju. Jadi yang terpenting ketiga adalah menentukan segmen yang kita tuju. Akan berbeda bicara kepada wanita dan bicara kepada laki-laki. Akan berbeda bicara ke wanita muda dan bicara ke wanita tua. Akan berbeda bicara ke generasi kolonial dan generasi milenial. Semuanya itu berbeda. Belum lagi diferensiasinya kamu mau menguatkan di fikih atau di tasawuf atau di mana, menurut saya itu penting di bridging satu persatu mana yang harus dikuatkan dari brand kita. Dan itu tergantung kepada segmennya. Segmen yang menentukan, oh saya mau bicara tema ini karena saya bicara milenial. Oh saya mau berpakaian ini karena segmen saya adalah milenial. Dan itu harus dirawat. Jadi pakaian itu, tema itu harus dirawat. Jangan mau kemudian misalnya mengambil ceramah yang tidak sesuai dengan brand Anda. Anda harus menjaga brand Anda. Itu kuncinya kemudian mendapatkan perhatian yang besar. Misalnya saya sampai detik ini dan insya Allah seterusnya nggak pernah mengambil khutbah Jumat karena menurut saya tidak sesuai dengan diri saya. Selain juga saya punya idealisme tersendiri karena bagi saya khutbah Jumat itu harus punya kedudukan spiritual tertentu lah, dan saya nggak punya itu. Tapi minimal ceramah di masjid, ceramah Jumat itu bukan sesuatu yang menjadi segmen saya, sehingga saya menghindari biasanya hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga dijaga brand itu misalnya melalui media sosial dengan postingan-postingan yang sesuai dengan brand kita. Misalnya saya yang main GTA, main yoyo dulu, untuk mengesankan bahwa iya gue ini bagian dari lo gitu. Gue ini hanya tahu agama dan lu gak tahu agama. Lu tahu tentang sesuatu di luar agama, gue taunya agama. Tapi bukan berarti gue ini berbeda dengan lu. Gak ada jarak di antara kita. Gue juga main GTA, gue juga main yoyo, gue juga main bola. Makanya semua konten-konten saya yang seperti itu, main bola, main yoyo, main GTA, pasti meledak. Karena mereka merasa, oh ini ustadz gue. Karena sama, ternyata dia main GTA juga. Yang penting bedanya kan hanya dalam hal kemaksiatan saja yang harusnya beda. Kalau dia minum Homer misalnya, Doki kan minum Homer, enggak saya kemudian minum Homer juga agar sama dengan Doki, itu enggak. Hanya pada hal-hal yang memang oke, ya kita disamakan saja dengan mereka. Jadi itu juga terkait brand. Kemudian yang selanjutnya yang menurut saya menjadi kekuatan dakwah di media sosial, itu kita itu berada di era di mana orang itu mengeluh-elukan yang namanya quote. Buku saya itu ditolong oleh banyaknya quote-quote yang di-highlight di hampir per 5 atau 10 halaman. Quote itu yang difoto kemudian di-share oleh orang-orang. Begitu juga video saya dipotong yang quote-nya bagus-bagus, kemudian di-share di media sosial sehingga kemudian banyak yang nonton dan akhirnya oh ini video di mana ini? Ketika sama siapa? Ketika ngobrolin apa? Dicari video itu. Makanya ketarik ke video aslinya. Nah menurut saya sekarang itu kekuatannya adalah kekuatan quote. Karena itu kalian harus punya stok quote-quote dalam setiap ceramah. Misalnya kalau tema sabar, quote-nya apa? Kalau tema syukur, quote-nya apa? Selain itu, selain quote juga sesuatu yang sifatnya relate dengan pendengar kita, terkait sabar, terkait syukur, terkait apapun, carilah sesuatu yang betul-betul relate dengan pendengar kita. Jadi ketika kita berbicara dengan perempuan misalnya, apa isu-isu yang dekat dengan mereka, kaitannya dengan sabar, dengan syukur, sehingga mereka merasa tidak digurui, merasa diajak ngobrol tentang hal-hal yang dekat dengan diri mereka, bukan hal-hal yang jauh dengan diri mereka. Karena kenapa? Karena kreativitas itu jalannya hanya dua. Pertama, Anda membaca sebanyak mungkin pikiran orang. Jadi misalnya di sini ada 30 orang, kira-kira 20 orang ini kesukaan samanya apa? Oh sama-sama suka bola. Maka ketika saya share konten tentang bola,
pasti akan meledak. Karena rata-rata orang di sini suka bola. Nah, kemampuan mencari ini kan agak repot. Paling mudah bisa kita lakukan adalah dengan bikin konten sebanyak-banyaknya. Mana konten yang paling dimakan, itu yang kita ulang-ulang. Itu sistem untuk melihat algoritma YouTube kita. Jadi bikin konten yang banyak dengan diferensiasi, misalnya 5 konten yang berbeda. Fikih, filsafat, tasawuf, tafsir, hadis. Yang paling dimakan mana? Yang paling dimakan mana? Yaitu yang kemudian kita agak kencengin terus, agak banyak. Nah itu cara pertama. Cara kedua adalah menggali dari dalam diri kita sendiri. Setiap orang itu kan punya keunikannya masing-masing. Setiap kita ini kan punya keunikannya. Yaitu yang digali, yang dekat dari diri kita untuk disajikan kepada orang lain. Karena itu yang genuine dari diri kita, itu yang orisinil dari diri kita. Karena kalau yang lain nggak berbeda. Yang berbeda apa yang unik dalam diri kita, apa itu yang disajikan. Kalau saya kan Habib tapi nggak bersorban. Kalau kalian apa gitu, itu yang harus digali. Karena gini, banyak orang mencari konten dari tempat yang jauh, padahal yang dekat saja dia nggak pakai itu sebagai konten. Seperti teori jodoh kan begitu ya. Nyari yang jauh padahal yang dekat nanti ujung-ujungnya menikahnya sama tetangga gitu. Nah, begitu juga konten. Kita nyari jauh-jauh, padahal yang dekat dengan kita nggak kita garap. Misalnya santri. Orang itu kan yang jadi santri mungkin hanya 4% seluruh Indonesia. Selebihnya nggak jadi santri dan dia penasaran dunia santri itu seperti apa sih isinya. Tapi kita nggak bikin konten tentang santri. Kita bikin konten ngikuti di luar-luar, padahal orang pengen taunya adalah dunia santri itu yang genuine dari diri kita, itu yang unik, yang orisinil dari diri kita. Dan buatnya mudah karena dunia santri itu dunia kita setiap hari. Nah, maka bikinlah konten sesuatu yang munculnya dari dalam diri kita, agar kita nggak capek untuk konsisten bikin itu, nggak capek karena dari dalam diri kita. Saya ketika bikin konten ya nggak capek, karena kenapa? Karena konten itu nggak jauh dari diri kita, nggak jauh dari diri saya. Saya hanya cerita tentang diri saya, apa yang saya yakini, apa yang saya imani, apa yang saya ketahui, apa yang saya jalani, itu saja yang saya sharing kepada orang-orang. Dan orang suka itu. Semakin sentimental, semakin privat konten itu pasti akan semakin lebih disukai oleh orang lain. Karena itu gali dari dalam diri. Dekat, kita nggak capek. Kemudian kita juga gak usah pusing-pusing nyarinya karena dari dalam diri. Dan yang jelas kita paling berkompeten untuk cerita itu karena munculnya dari dalam diri kita, bukan dari luar diri kita. Jadi dan yang terakhir yang penting adalah kemudian kolaborasi. Nah ini yang sering tidak memberi ruang bagi kita untuk berupaya membangun jaringan kolaborasi. Karena memang kekuatan itu utamanya adalah pada konten ya. Pasti kekuatan utamanya itu pada konten. Saya misalnya jauh sebelum kolaborasi sama Coki Muslim, sama Deddy Corbuzier, sama yang lain-lain, itu subscriber saya memang sudah 20 sampai 30 ribu. Karena kenapa? Karena kontennya memang saya niatkan sedari awal itu konten toleransi dan Islam kita. Memang dibuat toleransi dan Islam kita menjadi kekuatan utama konten saya. Nah, untuk mendapatkan penonton lebih besar dan pengaruh lebih besar baru kemudian melalui kolaborasi. Jadi jangan menganggap bahwa kekuatan utamanya pada kolaborasi. Ada orang yang menganggap kekuatan utamanya pada kolaborasi. Anda diajak sama Deddy Corbuzier untuk bikin konten, kemudian Anda bikin konten dan bagus, tapi konten yang biasa Anda bikin itu jelek, maka percuma yang akan naik hanya satu konten itu, konten lainnya nggak jalan. Karena kenapa? Karena Anda nggak punya identitas pada kontennya. Anda hanya tolong Deddy Corbuzier aja. Tapi ketika konten Anda memang sudah bagus, Anda tugasnya hanya tinggal mencari influencer-influencer atau artis-artis atau YouTuber-YouTuber untuk diajak collab. Sekali dua kali aja collab sudah akan jalan konten Anda yang lain, ketarik. Karena kontennya sama-sama bagusnya. Tapi kalau kontennya jomplang, hanya bagus atau nggak bagus ketika bersama Deddy Corbuzier, tapi karena sama Deddy Corbuzier ya banyak aja yang menonton. Tapi ketika dilihat orang ini siapa? Oh ternyata dia punya YouTube dan YouTube-nya juga jelek, maka nggak akan ditonton.
Karena itu konten itu is the key. Konten itu adalah yang paling utama. Bukan utamanya mengejar viral. Viral itu ketika kontennya sudah bagus, nanti mengejar viral hanya untuk konten ini mendapat perhatian yang lebih. Bukan utamanya pada viralnya. Harus menyiapkan dulu konten yang bagus agar ketika viral banyak konten kita yang bisa diakses dan memang bagus-bagus dan akhirnya orang suka kepada kita. Makanya banyak orang yang bilang, oh saya pertama ngeliat konten Habib di Deddy Corbuzier dan akhirnya suka nontonin konten-konten yang lainnya. Nah kalau konten-konten lainnya nggak bagus, maka ya udah setelah di Deddy Corbuzier tenggelam kita. Dan rata-rata kan orang-orang yang viral gitu, viral sekali setelah itu tenggelam. Karena memang dia nggak punya konten yang bagus, hanya dia punya kesempatan untuk kolaborasi dengan orang lain. Dan kolaborasi itu perkara mudah lah, nanti saya bisa bantu untuk kolaborasi. Kalau memang kontennya sudah bagus, saya kira itu bukan sesuatu yang sulit dan sesuatu yang murah lah. Stand up comedian itu diajak kolaborasi, kalaupun harus bayar ya harganya nggak mahal kok. Karena saya tahu dapurnya. Jadi nggak gampang lah urusan kolaborasi itu sebenarnya. Yang penting adalah menyiapkan konten yang bagus, yang tadi sudah kita bahas itu. Yang kreatif, kemasannya bagus, bukan hanya tuntunan tapi isinya juga tontonan dan lain sebagainya. Nah, karena itu penting kemudian setelah itu semua kolaborasi sebagai jalan terakhir untuk kemudian memviralkan. Dan kebutuhannya itu tinggi sekali, teman-teman. Kebutuhan kepada dai dan daiyah yang slow, apalagi daiyah ya, apalagi daiyah. Itu kan cari daiyah yang slow, kayaknya slow dalam artian bukan moderat saja ya, tapi membawakannya slow, dekat, gak berjarak dengan penonton, itu yang agak sulit. Nah, kebutuhan itu sangat tinggi. Karena itu saya ngotot untuk kemudian harus dibentuk, diciptakan dai dan daiyah baru yang memang dekat dengan mereka, gak jauh dengan mereka, agar kemudian memenuhi kebutuhan mereka. Karena kalau enggak, akhirnya disamber oleh orang lain. Karena realitasnya ada orang yang butuh tentang hal itu. Itu mungkin ya sebagai pengantar, selebihnya kita ke tanya jawab saja mungkin. Oke, terima kasih, itu kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita sharing-sharing saja apa yang secara lebih teknis bisa ditanyakan, nanti coba saya jawab. Itu mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.